Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah. Wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma 'ubidallahu bisyai'in afdalu min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, kudrat iradatnya, alhamdulillah, kita masih bisa bernapas lega, sehat, turafiah, dan dikuasakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di acara berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Ini adalah sangat sering Al-Fakir katakan ini adalah suatu acara yang sungguh luar biasa menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai umat manusia harus berinteraksi di antara kita semua. Karena adanya, bisanya kita untuk mapan di dalam hal segala apapun. Karena adanya kita saling interaksi. Oleh karena itu, sungguh sangat luar biasa kalau kita bisa bergaul dengan sesama umat manusia apapun itu. Makhluk Allah itu sangat banyak. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Kita bisa bergaul dengan semuanya, itu adalah sungguh luar biasa. Mungkin itu adalah hanya sebahagian saja yang bisa seperti itu. Lasiman wa khususon para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun, kalau memang Allah menghendaki dan Allah menginginkan kita untuk seperti itu, ya mudah saja. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kita untuk seperti itu, ya apalagi kita untuk bergaul dengan semua makhluk Allah, dengan manusia saja kita sudah tidak bisa bergaul. Dengan tetangga, kita kadang-kadang masih ada cekcok. Dengan sesama, seperti itu juga. Bahkan masih ada dengan keluarga pun, masih belum beruntut, belum raut, belum bersama-sama, belum satu misi, belum satu visi. Subhanallah. Oleh karena itu, diadakan pengajian di mana-mana, diadakan seminar segala macam, nasihat-nasihat keagamaan. Apa tujuannya? Adalah supaya kita bisa akur, bergaul dengan sesama kita. Umumnya seluruh umat, seluruh makhluk manusia, ya khususnya dengan tetangga, dengan bangsa, dengan keluarga, apalagi satu keturunan, satu darah. Harus kita bersatu, menyatu, satu visi, satu misi, satu tujuan, yaitu apa? Adalah
untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama Al-Fakir ucapkan salam hormat ke semua para ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir semua dimanapun berada, yang sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir banggakan, yang sangat Al-Fakir cintai dan hormati. Marilah kita lebih semarakan, lebih erat lagi, lebih ramaikan lagi, apa? Yaitu acara kita di Ar-Ribat Manbaul Hikmah ini. Ayo, ajak saudara, handai tolan, teman, keluarga kita untuk bergabung ke Ar-Ribat Manbaul Hikmah dalam acara saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menyambung silaturahmi insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menjadikan, mewujudkan Ar-Ribat Manbaul Hikmah ini ada suatu solusi untuk kita lebih bisa mendekat lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu doa, satu zikir, yaitu untuk khasiatnya, kegunaannya. Selain kita berzikir, selain kita ibadah kepada Allah, ada suatu tujuan kita yang mutlak. Ini adalah karena Al-Fakir berbicara, menerangkan, berada di area Al-Hikmah, maka tidak lepas daripada Al-Fakir menerangkan khasiat daripada ayat kalimat itu sendiri. Yaitu adalah kalimat ini, ayat ini berkhasiat untuk lancar semua urusan kita. Jadi kita punya urusan apa-apapun, urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah izin Allah, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan tidak lepas pula daripada haknya ayat ini. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu Al-Fakir sedikit kewajiban kita semua untuk mengaji, untuk mempelajari, untuk mencintai, untuk belajar dan belajar terhadap ilmu agama. Ya, sedikit-sedikit aja, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, yang sudah Al-Fakir bacakan tadi, ma'ubidallahu bisyai'in afdalu min fikhin fidin. Jadi ibadah kita yang lebih istimewa, hebat, unggul, sempurna, yaitu adalah kita harus belajar ilmu agama, ilmu syariat, fikih. Jadi kita harus mempelajari fikih. Kenapa? Karena tanpa kita mempelajari fikih, pemahaman terhadap agama, maka kita tidak akan bisa, tidak akan mengerti, dan tidak akan mengetahui seperti apa pelaksanaan ibadah, seperti haji, sholat, dan sebagainya, dan lain-lainnya. Jadi fikihlah yang menerangkan tentang tata cara kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ada lagi tauhid, ada lagi tasawuf, tapi ini pertama kita fikih pelajari. Karena ini adalah suatu yang sangat utama. Jadi orang yang pintar, orang yang paham, orang yang cerdik, cendekiawan, ini adalah lebih berat bagi setan. Kan gini, jadi setan itu menghadapi orang yang bodoh, 1000 orang yang bodoh bagi setan, itu mah kecil, kata iblis, kata setan. Tapi orang yang paham terhadap ilmu agama, orang yang pintar, yang paham, setan itu berat. Berat banget ini. Jadi menghadapi satu orang yang pintar terhadap agama, setan itu berat, mengkerut, bingung dia. Tapi kalau menghadapi orang yang bodoh, 1000 orang yang bodoh, ya nyantai aja setan itu.
Min Al-Fakir tidak akan memperinci lebih lanjut karena waktunya. Jadi yang jelas intinya kita harus belajar supaya kita ditakuti oleh setan. Jadi setan mau menggoda juga takut. Jadi tidak menggoda kita. Kita sholat tenang, segala macam tenang. Kenapa? Karena setan takut terhadap kita untuk menggoda kita. Karena kita paham terhadap ilmu agama. Itu aja intinya. Tuh, likulli syai'in imad. Wa imadu hadzadin al-fikhu. Di setiap bangunan, setiap apapun, itu adalah memerlukan tiang. Memerlukan saka. Sakanya agama itu adalah fikih. Adalah ilmu pemahaman terhadap tentang cara ibadah. Jadi kita bikin jembatan harus pakai tiang. Bikin rumah juga sama. Bikin saung juga sama. Apapun bangunan-bangunan itu memerlukan tiang. Dan tiangnya agama adalah fikih. Jadi kalau tidak mengerti fikih, tidak mengerti ya bagaimana kita beragama. Karena fikih itu adalah mengatur tentang keagamaan kita. Itulah khulasoh saja, singkatan saja. Semoga ini bisa masuk ke hati nurani kita. Dan kita bisa mengambil intinya, yaitu adalah kita harus semangat dan semangat. Belajar dan belajar tanpa henti. Itulah intinya. Langsung saja Al-Fakir ke acara inti itu adalah supaya kita itu lancar segala urusan. Jadi jangan sampai gini punya urusan selalu gagal, selalu tidak jadi, selalu menyesal, selalu kecewa. Insya Allah. Dengan kita mengamalkan ini, aurad, ini amalan, ini zikir, ya tentu biniati zikrillah, kita niatnya zikir aja, niat ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar pahalanya untuk membaca Al-Qur'an ini. Apa itu? Yang pertama hadarat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hadir alaihi salam, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiul Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajin hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi, wa khususan ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum wal amwat syai'ul ilailumul Fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus yang dibaca, yang diwirid ayat Al-Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini kaifiatnya, caranya supaya kita segala apapun urusan kita lancar, terkabul, diijabah, terwujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita puasa 9 hari, tiap malam setelah sholat Isya kita pertama baca hadarat yang tadi, terus yang keduanya itu yang diwiridnya ala ya'lamu man khalaqa wa latif khabir 212, jangan kurang, jangan lebih. Setelah beres wirid, kita langsung meminta kepada Allah apa yang dituju kita, yaitu supaya kita dilancarkan, dimuluskan, terwujud apa saja urusan kita. Nanti setelah tamat puasanya, maka kita didawamkan atau dirutinkan baca setiap waktu 11 kali. 11 kali. Terus kalau kita ada maksud, ada tujuan yang kita tuju, yang penting baca 2012. Insya Allah kalau kita ini kerjakan, kita ini amalkan, maka insya Allah apapun urusan kita, masalah kita, maka dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensukseskan kita semua dan menjadikan dengan wasilahnya ayat ini kita lebih dekat kepadanya dan kita mendapatkan rahmatnya darinya
Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Al-Fakir berpesan, setiap ini yang menyimak atau yang mendengarkan atau yang mengikuti acara ini, yang belum subscribe harus subscribe sebagai tanda pertalian kita supaya benar-benar tasalsula. Jadi ilmu yang kita amalkan itu adalah benar-benar mustajabah karena kita ada pertalian. Pokoknya harus subscribe, like, dan komen yang positif, yaitu menanyakan tentang kalau kita belum mengerti atau ingin lebih mengerti, maka silahkan tanya di kolom komentar dan share atau bagikan kepada teman, saudara, kenalan, keluarga, andai tolan yang memerlukan ini doa. Dan insya Allah ini sangat penting, sangat perlu untuk semua. Maka bagikanlah kepada mereka. Dengan mengerjakannya kita subscribe, like, dan share, maka kita insya Allah bernilaikan ibadah. Karena ini adalah dalam pemanfaatan, dalam penyebaran ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.